Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahar Al-Azizul Ghaffar, yukawwirul layla wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib azani Allah wa iyyakum ajma'in. Selalu dan senantiasa kita sebagai hamba Allah berharap dan berdoa kepadanya sebagai Rabb yang menggenggam hidup dan mati kita. Semoga Dia memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pertambahan usia kita hari ke hari, sehingga bertambahnya usia, bertambah pula ilmu, bertambah pula amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keistiqomahan kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh berkah ini mengantarkan kita semua dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat nanti, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kajian di malam Ahad yang ketiga ini, judul yang kita ketengahkan adalah potensi amal bagi yang telah meninggal dunia. Potensi amal bagi yang telah meninggal dunia. Dan ini kita jadikan pendalilan atau dasarnya di dalam surat An-Najm, di ayat yang ke-39 dan di ayat yang ke-40, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Artinya, dan tidaklah bagi setiap insan memperoleh apapun illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dia kerjakan ketika di dunia. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan apapun yang dia kerjakan di dunia, dia akan mendapatkan balasan dari pekerjaannya itu. Di dalam surat Ghafir atau surah yang ke-40, di ayat yang ke-40, Allah mengatakan, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Sesiapa yang ketika di dunia melakukan perbuatan keburukan, perbuatan kejahatan, maka kelak dia akan memanen, dia akan mendapatkan apa yang telah diperbuatnya itu dari keburukan. Dan sebaliknya, sesiapa yang ketika dahulu di dunia dia melakukan kebaikan demi kebaikan dan dia beriman kepada Allah, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan di dalam surga mendapatkan nikmat yang tiada putus-putusnya. Ini menjadi dasar dan dalil bagi kita semua bahwa apa yang kita perbuat di dunia ini akan kita panen kelak nantinya. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia kecuali mendapatkan apa yang telah dikerjakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan apapun yang dikerjakannya itu, baik berupa kebaikan ataukah keburukan, akan dilihatkan atau akan diperlihatkan kepadanya nantinya, dan dia akan melihat apa-apa yang telah dikerjakannya selama ini.
Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Ayat ini juga menjadi dasar dan dalil oleh para ulama tafsir bahwa siapapun yang telah meninggal dunia maka secara zat tidak lagi dapat menambah amal soleh. Secara zat atau secara individu, secara mandiri sudah tidak berpotensi lagi untuk menambah amal soleh kalau dia sudah meninggal dunia. Berdasarkan dalilnya firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarakt kalla innaha qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan bahwa tatkala kematian datang pada salah seorang dari mereka, barulah kemudian mereka menyesali betapa sedikitnya amalan mereka, betapa banyaknya dosa-dosa mereka. Lalu mereka berharap kepada Allah agar diberikan kesempatan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, berikan aku kesempatan agar aku dapat berbuat kebaikan, agar aku dapat beriman, agar supaya aku benar-benar menjadi hamba yang beramal soleh dan beriman atas apa yang telah aku lalaikan selama ini. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah sebuah angan-angan kosong yang tidak akan lagi diperkenankan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah dia masuk di barzakh, di alam kubur, maka ada dinding yang sangat tebal sehingga siapapun yang meninggal dunia tidak akan berpotensi lagi untuk kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh atau memperbaiki apa-apa yang telah dia lalaikan selama ini. Maka ma'asyiral muslimin, kita tegaskan sekali lagi berdasarkan sejumlah ayat yang telah kami bacakan tadi, bahwa siapapun yang meninggal dunia maka secara zatia dia tidak lagi dapat menambah amal soleh untuk dirinya. Dia tidak bisa lagi secara mandiri menambah amal soleh. Beda dengan halnya ketika kita masih hidup. Kita mampu menambah amal soleh kita dengan sekedar mengucapkan kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat tahlil. Kita bersedekah, kita menambah amal soleh kita. Kita bantu orang lain, kita tolong orang-orang yang susah, bertambah amal soleh kita. Kita laksanakan amalan yang wajib seperti sholat 5 waktu, ditambah dengan ibadah sunnah, bertambah lagi amal soleh kita. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka seseorang yang telah meninggal itu secara zat, secara mandiri sudah tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, meskipun amal soleh tidak akan mungkin lagi bertambah, tidak akan mungkin lagi bertambah baginya secara zatiah untuk dia perbuat, untuk dia menambah, tetapi amal soleh masih bisa bertambah dengan jalur yang lain, dengan sebab yang lain. Yaitu disebutkan dalam sejumlah hadis, ada 2 jalan di mana hamba yang meninggal dunia ini masih berpeluang bertambah amal solehnya, bertambah pahalanya, atau masih berpeluang catatan amal kebaikannya belum tertutup. Yang pertama adalah apabila dia meninggalkan amalan jariyah, amalan yang akan terus mengalir, sehingga pahala akan terus mengalir padanya disebabkan dia meninggalkan adanya amalan jariyah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, idza matal insanu, apabila seseorang telah meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu illa min salasin, maka terputuslah amalan-amalan orang tersebut kecuali 3 hal. Terputuslah amalan-amalannya, maksudnya dia sudah tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya. Illa min salasin, kecuali dia meninggalkan amalan jariyah yang akan terus mengalir kepadanya pahala. Dan amalan jariyah itu ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, illa min sadaqatin jariyatin, yaitu apabila dia meninggalkan sedekah jariah, yaitu sedekah misalnya dia membangun masjid, lalu kemudian kaum muslimin beribadah di dalam masjid itu, maka sebanyak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah di masjid itu, pahala ibadahnya akan mengalir kepada yang telah membangunkan masjid itu. Meskipun yang telah membangunkan masjid telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir padanya. Atau dia mewakafkan tanah, dengan tanah yang dia wakafkan dibangun masjid, dibangun rumah Quran, dibangun rumah yatim, dibangun sekolah, dibangun tempat-tempat yang manfaatnya dirasakan oleh banyak manusia, khususnya kaum muslimin, maka pahala akan terus mengalir kepadanya meskipun dia meninggal dunia, dan selama apa yang dia tinggalkan dari wakaf itu terus dimanfaatkan. Maka disinilah kemudian kita berpikir amalan jariah apa dari sedekah yang bisa bertahan lama. Sebab ketika misalnya seseorang dia berwakaf lampu-lampu di masjid, maka lampu itu akan mendatangkan pahala selama lampu itu digunakan. Sehingga apabila dia meninggal dunia dan lampu yang telah diwakafkan terus terpasang di masjid dan termanfaatkan, betul pahalanya akan terus mengalir sebanyak orang mengambil manfaat dari lampu itu. Tapi tatkala lampunya sudah rusak, lampunya sudah tidak lagi dapat difungsikan dan lampunya dilepas dan dibuang, maka berhentilah pahalanya. Maka di sini kita berpikir sesuatu apa dari sedekah jariah yang langgeng, yang bertahan lama. Misalnya tanah atau bangunan dan seterusnya, maka insya Allah itu akan langgeng sepanjang umur bangunan atau tanah itu dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au ilmin yuntafau bihi, au ilmin yuntafau bihi, atau mungkin dia tidak memiliki sedekah jariah, tapi dia memiliki ilmu yang telah dia ajarkan kepada orang lain, dan ilmu itu kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, dan orang lain mendapatkan manfaat dengan ilmu tersebut, dan dia beramal dengan ilmu itu, maka pahala akan didapatkan oleh orang yang mengamalkan ilmu itu, dan sekaligus akan mengalir kepada orang yang telah mengajarkan ilmu itu. Dan ilmu ini mencakup ilmu apa saja yang intinya adalah bermanfaat. Sebab mungkin saja seseorang tidak meninggalkan atau tidak mengajarkan ilmu agama, tapi dia mengajarkan ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu skill, ilmu keterampilan, atau ilmu apa aja yang dia telah ajarkan kepada orang lain. Lalu orang lain dengan ilmu yang telah dia dapatkan itu menjadi jalan ma'isyahnya, menjadi jalan dia mendapatkan rezeki dari Allah. Dan dengan rezeki itu dia berhaji, dia berumrah, dia bersedekah, maka pahala ibadah orang tersebut akan mengalir pula kepada yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Sehingga ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita pelit dengan ilmu yang Allah titipkan pada diri kita. Bukan hanya ilmu yang kaitannya dengan ilmu Al-Quran yang kita ajarkan, tapi juga ilmu-ilmu dunia. Ilmu-ilmu dunia yang kita ajarkan kepada orang lain, dan dengan ilmu dunia itu menjadi jalan rezeki orang lain. Dan dengan jalan rezekinya orang lain itu, orang bisa melakukan banyak kebaikan dengan rezeki yang dia dapatkan melalui ilmu yang telah kita ajarkan padanya. Maka pahala kebaikan orang tersebut akan mengalir pula kepada yang telah mengajarkannya. Awaladin solihin yad'ulahu, atau mungkin dia meninggalkan anak yang soleh yang terus mendoakannya. Awaladin solihin yad'ulahu, dia meninggalkan anak yang soleh yang terus berdoa untuknya. Maka waladun di sini maknanya lebih luas daripada ibnun. Ya, karena kalau ibnun itu maknanya adalah anak biologis. Tapi kalau waladun bisa bermakna anak biologis, bisa juga bermakna anak ideologis. Artinya mungkin seseorang tidak dikaruniai anak, tapi kemudian dia mengangkat anak. Ya, dia mengangkat anak, katakanlah dia memelihara anak yatim, dia rawat anak itu, dia besarkan anak itu, dia sekolahkan anak itu sehingga menjadi anak yang baik. Maka ini masuk dalam makna hadis tadi. Autara kawala dan solihan yad'ulahu, dia meninggalkan anak yang soleh
anak itu kemudian terus mendoakan kebaikan untuknya, maka itu akan terus mengalir kepada yang meninggal. Yang meninggal akan terus merasakan manfaat dari anak soleh yang telah dia didik, dia besarkan, dia berikan beasiswa, sampai kemudian anak yang soleh ini beranak pinak, dia diceritakan kepada keturunannya bahwa dahulu dia pernah memiliki orang tua angkat yang telah menjaganya, mengurusnya, merawatnya, sehingga keturunan dari anak ini mendoakan lagi, ya orang yang telah pernah berjasa kepada ayahnya, maka pahala akan terus mengalir dan doa-doa kebaikan akan terus tersampaikan kepada yang meninggal dunia itu. Maka disinilah pentingnya kemudian kita menjadi orang tua atau bapak asuh dari anak-anak kaum muslimin. Ya, kita menjadi orang tua yang baik. Kita didik anak kita atau kemudian kita menjadi bapak asuh. Mungkin secara fisik kita tidak terlibat, tapi secara rutin kita menyantuni, memberikan beasiswa kepada anak-anak di rumah yatim, sehingga kemudian mereka dapat bersekolah, dapat tumbuh menjadi generasi-generasi yang baik. Maka insya Allah mereka akan mendoakan para muslimin, para donatur yang telah memberikan mereka beasiswa. Maka kebaikan-kebaikan akan terus tersampaikan kepada yang meninggal dunia, yang dahulu dia pernah memberikan pembinaan, pembimbingan, pertolongan kepada sejumlah anak-anak yatim. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ini adalah wasilah yang pertama yang menjadikan orang yang meninggal dunia itu tetap berpotensi bertambah amal. Meskipun dia tidak mampu menambah amal soleh secara mandiri, tetapi karena adanya amal jariahnya, maka amal jariah ini terus menambah pundi-pundi kebaikan baginya meskipun dia telah meninggal dunia. Dan yang kedua atau wasilah yang kedua adalah orang-orang yang hidup yang berbuat baik kepadanya dengan menghadiahkan ibadah atau pahala ibadah kepadanya. Jadi orang-orang yang hidup ini bisa memberi manfaat kepada orang yang meninggal. Orang yang hidup itu bisa memberikan hadiah kepada orang yang meninggal. Dan memang orang yang meninggal sangat mengharapkan kebaikan dari orang-orang yang hidup, yaitu orang yang hidup mau menghadiahkan pahala kebaikan atas namanya, atas nama yang meninggal. Dari sinilah kemudian kita dapati pelajaran bahwa sebenarnya orang yang matilah yang membutuhkan orang yang hidup, bukan orang yang hidup yang membutuhkan orang mati. Jangan dibalik. Justru orang yang telah meninggal ini yang membutuhkan orang hidup dan berharap agar orang hidup itu mau menghadiahkan mereka amal-amal soleh. Bukan kemudian orang yang hidup yang membutuhkan orang yang mati. Orang yang mati sudah nggak bisa lagi memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Jangankan kepada orang yang hidup, bahkan untuk dirinya dia tidak mampu lagi menambah sejumlah pahala untuknya, apalagi akan membantu orang yang hidup. Tapi merekalah yang mengharapkan kebaikan dari orang yang hidup, agar orang yang hidup mau menghadiahkan amal kebaikan untuknya. Maka ma'asyiral muslimin, diantaranya ada 10 amal kebaikan yang dapat dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Dan amalan kebaikan yang dapat dihadiahkan adalah hanya amalan kebaikan yang dibangun berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, tidak semua amal kebaikan itu dapat dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Hanya beberapa amalan-amalan tertentu saja yang memang secara hukum, secara dasar telah disampaikan, disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantaranya kita sebutkan yang pertama adalah semua ibadah maliyah yang hukumnya sunnah. Semua ibadah maliyah yang hukumnya sunnah dapat dihadiahkan atau diatasnamakan untuk yang telah meninggal dunia. Semua ibadah maliyah yang hukumnya sunnah. Ibadah maliyah itu adalah ibadah yang dikaitkan dengan harta. Seperti misalnya sedekah, infak, wakaf. Maka ini boleh diatasnamakan kepada yang meninggal dunia, karena ini semua adalah ibadah maliyah. Adapun ibadah maliyah tetapi hukumnya wajib, tidak bisa dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Misalnya zakat.
Kita mau mengeluarkan zakat untuk yang meninggal dunia, nggak bisa. Sebab tidak ada kewajiban bagi yang meninggal untuk berzakat. Ya. Tetapi kemudian kita bisa menghadiahkan pahala untuk pahala yang sifatnya ibadah maliyah yang sunnah. Jadi semua ibadah harta yang hukumnya sunnah boleh dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Dan ma'asyiral muslimin, ibadah maliyah berupa ibadah maliyah yang hukumnya sunnah seperti infak, sedekah, wakaf, ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang yang meninggal kepada orang yang hidup dilakukan atas namanya. Ini merupakan cita-cita terbesarnya. Jadi yang meninggal itu bercita-cita andaikan Allah memberikan kesempatan dia hidup, amalan yang dapat dia lakukan dengan mudah adalah bersedekah. Sehingga dia sangat berharap orang hidup itu mau mewujudkan cita-citanya, bersedekah atas namanya. Sebagaimana dasarnya di dalam surat Al-Munafikun di ayat yang ke-10, Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fasaddaqa wa kum minas sholihin. Jadi kata para ulama tafsir, cita-cita semua orang yang meninggal dunia itu adalah berharap diberikan kesempatan hidup walau hanya sesaat saja. Dan andaikan Allah kabulkan keinginannya untuk hidup walau hanya sesaat, amalan apakah yang akan dia lakukan? Ternyata amalan yang akan dia lakukan dengan kesempatan hidup yang Allah berikan kepadanya dengan waktu yang sangat sedikit adalah bersedekah. Karena itulah kemudian cita-cita terbesar orang yang meninggal ini bisa bersedekah. Maka apabila orang-orang hidup bersedekah atas nama orang yang meninggal, maka dia sangat bergembira dan berbahagia karena orang yang hidup itu mau mengabulkan atau mewujudkan cita-citanya. Maka ma'asyiral muslimin, maka disinilah kemudian peluangnya kita berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Apakah yang sudah meninggal ini adalah orang tua kita, saudara kita, ataukah mungkin istri kita, ataukah mungkin anak kita, ataukah mungkin tetangga kita atau sahabat kita. Kita pengen berbuat baik kepadanya, maka hendaknya kita bersedekah atas namanya. Ya, kita bersedekah atas namanya. Apakah kita wakafkan tanah, kita niatkan atas namanya, atau kita bangun masjid atas namanya, atau kita masukkan uang kita di celengan masjid, kita niatkan atas namanya, maka ini akan sampai kepada yang meninggal dunia dan dia akan berbahagia. Atau kita menyantuni yatim, duafa, kita atas namakan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika kemudian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ketika ibuku meninggal dunia aku tidak berada di sisinya. Ya, aku telah mendapati dia sudah di dalam kubur. Apakah kalau aku bersedekah atas namanya atau berwakaf atas namanya, apakah pahalanya akan sampai kepada ibu saya? Karena saya pengen berbuat baik kepada ibu saya, namun kemudian tak sempat saya lakukan di dunia ini." Maka kata Rasulullah SAW, iya, bersedekahlah atas namanya, berwakaflah atas namanya, maka itu adalah kebaikan yang kau berikan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, maka sekali lagi inilah cara kita berbuat baik. Yang pertama kepada yang meninggal dunia adalah kita bersedekah atas namanya. Kemudian yang kedua, yang dapat kita lakukan untuk yang meninggal dunia atau kita bisa menghadiahkan pahala bagi yang meninggal dunia, yaitu dengan menjalankan atau melaksanakan puasa qodoknya. Puasa qodoknya. Mungkin si fulan ini meninggalkan sejumlah puasa, ya puasa Ramadan yang dia karena sakit akhirnya tidak berpuasa, dan kemudian belum juga dibayarkan fidyahnya sampai dia meninggal dunia. Karena fidyah itu hanya bisa dibayarkan kalau yang bersangkutan itu masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia nggak berlaku lagi fidyah. Jadi fidyah itu hanya dibayarkan untuk seseorang yang tidak berpotensi berpuasa secara fisik karena faktor usia, kelemahan, atau faktor sakit yang menahun berkepanjangan. Orangnya masih hidup, maka bisa dibayarkan fidyah untuk setiap hari dia tidak berpuasa, dibayarkan fidyahnya. Ya boleh juga dirapel. Ya dirapel beberapa hari baru kemudian dibayarkan
fidyahnya. Tapi catatannya adalah dianya masih hidup. Jika dia meninggal dunia, maka tidak bisa lagi kita bayarkan fidyahnya. Yang ada adalah kita tunaikan puasa qodoknya. Siapa yang menunaikannya bisa, ya terutama tentu ahli warisnya, atau kemudian kerabatnya, atau bahkan sahabatnya bisa. Yaitu kemudian dia bisa membantunya untuk melunaskan hutang puasa qodok dengan orang-orang yang hidup berpuasa qodok atas nama yang meninggal dunia. Maka hendaklah kemudian dicatat bahwa si fulan meninggal dunia ada puasa qodok katakanlah 10 hari. Maka ahli warisnya bisa berbagi untuk kemudian masing-masing dari ahli waris itu akan mengambil jatah sekian hari demi melunasi puasa qodok. Sehingga akhirnya pahala puasa itu akan mengalir kepada yang meninggal dunia dan tidak ada tuntutan nanti di akhirat atas kewajiban puasa yang dia tinggalkan, karena orang yang hidup telah berbuat baik dengan menghadiahkan pahala puasa qada untuknya dan gugurlah kewajiban puasa baginya. Nah, kemudian amalan yang ketiga yang juga dapat dilakukan bagi orang yang meninggal dunia adalah menunaikan nazarnya. Menunaikan nazar. Jika kemudian seseorang sebelum meninggalnya telah bernazar akan melakukan suatu ibadah, nazar ini hanya dibolehkan untuk ibadah sunnah saja, ya, atau ibadah sunnah dia nazar akan melakukannya, maka ibadah sunnah itu berubah status menjadi wajib. Ya, tidak bisa nazar kalau ibadah yang memang wajib, tapi boleh nazar untuk ibadah yang sunnah, dan amalan yang sunnah itu akan berubah status menjadi wajib karena nazarnya. Misalnya dia karena terkabul sejumlah hajat-hajat dunianya, dia bernazar, saya akan berinfak 5 juta ke masjid untuk gaji pertama saya karena diterima bekerja di suatu instansi tertentu. Maka dia bernazar. Sampai kemudian ternyata sudah terima gaji, belum tunaikan nazarnya karena masih ada hutang yang harus dilunasi dulu. Masuk bulan kedua, bulan ketiga, sampai akhirnya kemudian meninggal dunia, nazarnya belum ditunaikan. Maka orang yang hidup bisa membantunya melunaskan utang nazarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibayarkan nazarnya, yaitu 5 juta diinfakkan ke masjid, maka gugurlah nazarnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau nazarnya dalam bentuk ibadah sunnah. Misalnya, kalau saya keterima bekerja di perusahaan A, saya mau berpuasa selama 1 minggu misalnya, berturut-turut. Ya, maka dia wajib untuk menjalankan puasa sunnah selama 7 hari misalnya. Dan ketika dia meninggal dunia, maka keluarganya, sahabatnya bahkan bisa menunaikan puasa nazar tersebut. Jadi nazar itu artinya janji dia kepada Allah untuk melakukan suatu ibadah dikarenakan dia mendapati Allah mengabulkan hajat-hajat dunianya. Ya, dia mendapati Allah mengabulkan keinginan-keinginan dunianya, sehingga kemudian dia terbebani kewajiban atas apa yang dia nazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin, amalan yang keempat yang dapat dihadiahkan untuk yang meninggal dunia adalah kurban. Kurban di hari kurban. Dan kurban di hari kurban dapat dihadiahkan kepada yang meninggal dunia dikarenakan ibadah kurban itu termasuk ibadah maliyah. Karena ibadah kurban termasuk ibadah maliyah yang oleh jumhur ulama dihukumi sebagai sunnah muakkad. Jumhur ulama. Karena itulah kemudian boleh berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Ya, kita boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia karena ibadah kurban termasuk ibadah maliyah. Berdasarkan firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Bahwa cara untuk mensyukuri nikmat Allah adalah secara lahir dan batin diwakili dengan sholat, lalu secara harta diwakili dengan berkurban di hari kurban. Maka kurban termasuk ibadah maliyah yang oleh jumhur ulama dihukumi sebagai sunnah muakkad. Adapun kemudian yang mengatakan tidak boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia, itu karena dia mengambil pendapat dan dasar bahwa kurban itu hukumnya adalah fardu ain atau
wajib. Sebab sekali lagi bahwa semua ibadah harta yang dihukumi wajib tidak bisa diatasnamakan untuk yang meninggal dunia, karena tidak ada kewajiban, sudah meninggal dunia gitu. Tetapi kalau ibadah sunnah boleh. Nah, di sini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Maka tentu yang mengatakan tidak boleh berkurban atas nama orang yang meninggal karena dia mengambil dasar bahwa kurban adalah hukumnya wajib. Adapun kemudian yang mengambil kurban sebagai amalan yang hukumnya adalah sunnah muakkad, maka boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Dan kami pribadi mengambil pendapat yang sunnah muakkad, bahwa kurban hukumnya sunnah muakkad sehingga boleh diatasnamakan kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin, ibadah lainnya yang dapat dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia itu adalah ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan ibadah umroh dengan istilah badal haji atau badal umroh. Ya, kita kemudian boleh menghajikannya dan boleh mengumrohkannya. Jika kita lakukan, maka kita telah mengirimkan pahala kepada yang meninggal dunia. Ibadah haji dan ibadah umroh ini wajib hukumnya, tetapi dia adalah dalil khusus dari Nabi SAW tentang bolehnya orang yang meninggal dunia itu dibadalkan hajinya dan dibadalkan umrohnya. Tetapi syarat yang membadalkannya adalah orang yang telah menjalankan ibadah haji atau orang yang telah menjalankan ibadah umroh. Dia sendiri sudah melakukan kewajibannya, barulah kemudian dia boleh membadalkan orang lain. Bolehlah orang lain kemudian membadalkannya, dan dia boleh mendapatkan ujrah atau upah dari badal haji atau badal umroh yang dia laksanakan untuk orang lain tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, katakanlah kemudian kita pengen menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Kita nggak ada kemampuan, sebab kalau untuk haji yang tidak perlu menunggu antrian, ya paling tidak kita harus menyiapkan dana minimal $16.000. Ya dikali 15.000 ya kisaran 200-an juta lah. Ya itu insya Allah tidak pakai antrian. Bulan ini adalah musim haji, hari ini kita bayar, sepekan sebelum pemberangkatan kita insya Allah bisa berangkat. Nah jadi masalah begitu berat dananya, begitu besar dananya gitu. Nah kita pengen menghajikan orang tua kita boleh titip kepada orang lain dengan kita mengeluarkan jumlah dana yang harganya biayanya tidak menjadi sebesar itu. Ya mungkin hanya sekian juta, antara 10 sampai 20 juta. Ya kita percayakan kepada lembaga yang melaksanakan badal umroh atau badal haji. Lalu kemudian akhirnya keluarga kita dilaksanakan badal haji atas namanya. Keluarga kita sudah meninggal dunia, orang tua kita ditunaikan ibadah hajinya oleh orang yang kemudian menjadi fasilitator terlaksananya badal haji tersebut. Ya, maka insya Allah lebih mudah. Kita bisa memberikan hadiah kepada orang tua kita yang meninggal dunia, kepada keluarga kita meninggal dunia, pasangan kita yang sudah meninggal dunia, dengan kita hajikan dia atau kita umrohkan dia. Ya, kalau ibadah umroh mah lebih mudah. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Nanti kalau kita lihat ada informasi, ada yang membuka fasilitas badal umroh untuk keluarga yang sudah meninggal, silakan. Bagi yang punya kemampuan, ayo kita berikan hadiah kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia dengan kita badal umroh. Sebab siapa yang menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Pahalanya, ya pahalanya sama. Bukan kemudian dengan menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan gugurlah kewajiban haji. Tidak gugur kewajiban haji, hanya saja pahala umroh di bulan Ramadan setara dengan pahala haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita pengen keluarga kita yang meninggal ini mendapatkan pahala seperti pahala haji bersama Rasulullah, maka boleh kita hadiahkan badal umroh kepada kaum muslimin yang menjalankan ibadah umroh di sana di bulan Ramadan. Baik, nah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Amalan berikutnya yang dapat kita lakukan adalah melunaskan hutang-hutang yang meninggal dunia itu. Ya dia punya hutang, kita lunaskan. Sebab ini berbahaya kalau seseorang meninggalkan hutang, ya, meninggalkan hutang. Jangankan yang biasa, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, ya, laula anna rajulan mata fi sabilillah. Andaikan
seseorang itu meninggal di medan jihad. Ya, dia meninggal di medan jihad, berarti dia meninggal sebagai syahid. Ya, summa uhya wa mata marratain. Andaikan seseorang ini meninggal di jalan Allah, yaitu berjihad di jalan Allah, lalu kemudian Allah hidupkan dia dan dia berjihad lagi sampai mati lagi yang kedua kalinya, wa alaihi dainun, tetapi dia punya utang, maka apa kata Rasulullah? Madakhalal jannah, dia tidak akan masuk surga hatta yubda anhu dainuhu, sampai hutangnya dilunaskan. Riwayat Imam Ahmad. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah, sampai andaikan dia sungguh-sungguh meninggal di jalan Allah, dia hidup lagi dan dia kembali berjuang lagi dengan harta dan dirinya sampai meninggal lagi. Ini andaikan dia diberikan nyawa 2 kali oleh Allah hidup di dunia, dan dia mempergunakan semua nyawanya untuk di jalan Allah, tetap saja dia terhalang masuk surga sampai hutangnya di dunia dilunaskan. Jika tidak ada yang melunaskan hutangnya di dunia, maka dia akan bayar hutangnya pada hari kiamat. Ketika nanti dalam penghisaban, dia akan bayar hutangnya dalam bentuk amal soleh kepada orang yang telah memberikan hutang padanya. Maka jangan sampai kita meninggal dalam keadaan ada hutang. Dan karena itulah kemudian catat kalau ada hutang, supaya keluarga kita yang hidup tahu kita punya hutang, supaya nanti kalau kita ada warisan kita ini sebelum menjadi warisan masih berupa tirkah harta peninggalan. Nah, tirkah ini digunakan lebih dahulu dibayarkan hutang. Ya, digunakan dulu untuk pembiayaan kita diurus jenazahnya. Setelah dikeluarkan biaya dari peninggalan kita untuk pengurusan jenazah, dikeluarkan biaya pelunasan hutang, ada sisa, itulah yang disebut dengan warisan. Ya. Kalau tidak ada wasiat baru jadi warisan. Kalau ada wasiat boleh dikeluarkan wasiat dulu, baru kemudian tirkah itu menjadi warisan untuk ahli waris. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, tidak akan masuk surga seseorang meskipun dia meninggal di medan jihad sampai dilunaskan hutang-hutangnya. Ya, dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, ya nafsul mu'min mu'allaqah. Ya, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung. Terkatung-katung maksudnya tidak akan masuk surga, tidak pula akan masuk neraka. Ya, tidak jelas nasibnya. Ya, tidak jelas nasibnya hatta yubda dainuhu, sampai dilunaskan hutangnya. Jadi kalau seorang mukmin meninggal dunia, nafsul mukmin mu'allaqah, jiwanya akan terkatung-katung antara surga dan neraka. Enggak jelas. Hatta yubda dainuhu, sampai hutangnya dilunasi. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin, di antara kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal adalah kita lunaskan hutangnya jika dia meninggal dalam keadaan ada hutang. Ya, kita lunaskan hutangnya. Baik, kemudian amalan yang lainnya yang dapat kita lakukan untuk yang meninggal dunia adalah dengan kita menyambut atau menjalin silaturahim dengan kerabat, dengan sahabat yang meninggal ini. Ya, kita bangun silaturahim dengan kerabat, dengan sahabat yang meninggal dunia. Misalnya meninggal adalah orang tua kita, tentu orang tua kita ini punya sahabat akrab, punya teman baik selama ini, maka kita sebagai anaknya, di antara kebaikan yang dapat kita lakukan kepada orang tua kita itu yang meninggal itu adalah kita bangun silaturahmi dengan sahabatnya. Ya, kita tetap menjalin silaturahmi dengan teman akrabnya. Kita perkenalkan diri, saya adalah anak si fulan yang telah meninggal dunia, dan karena ayah saya punya sahabat, maka saya pengen menjalin silaturahmi dengan sahabat ayah saya. Sebab itulah cara saya berbuat baik kepada ayah saya. Maka seperti itu yang kita lakukan. Ya, kita jalin kembali silaturahmi dengan sahabat-sahabat karibnya ayah. Atau mungkin ayah kita meninggal, ada saudara-saudaranya, maka kita sebagai anaknya kita silaturahmi kepada om kita, tante kita. Jangan sampai kita lama tidak mengunjungi om tante kita. Kita silaturahmi. Sebab itu cara kita berbuat baik. Mungkin ada tante kita yang sedang kesulitan finansial dan kita sudah mapan secara finansial, maka boleh kita bantu tante kita. Maka itu kemudian akan dirasakan manfaatnya oleh ayah kita yang meninggal dunia. Dia merasakan manfaatnya, sebab itu menjadi pahala bagi dia. Pahala bagi ayah kita, yaitu pahala bersedekah kepada saudaranya, sahabatnya, keluarganya. Karena kita yang melangsungkannya, kita yang kemudian melanjutkannya, maka pahalanya akan mengalir kepada yang kita pula. Maka itu diantara kebaikan yang bisa kita lakukan. Hal yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia adalah tidak
menceritakan keburukan-keburukannya ketika di dunia, tapi kita menceritakan kebaikan-kebaikannya. Maka tahan lisan kita, tahan mulut kita, jangan kita cerita keburukan-keburukan orang yang meninggal dunia itu. Ceritalah kebaikan-kebaikannya, ya. Dan itulah cara kita berbuat baik kepadanya, dengan kita menceritakan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau kemudian banyak orang menceritakan keburukan yang meninggal dunia itu, ya, tidak bisa tertahan, bagaikan sesuatu yang tak terbendung. Orang kemudian bercerita tentang keburukan yang meninggal dunia, maka itu adalah diantara alamat su'ul khatimah, ya. Jadi diantara tanda seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang hidup bercerita tentang keburukan yang meninggal dunia. Dan itu nggak bisa ditahan, orang-orang ini bercerita dan terbongkarlah gitu ya. Ya, artinya terungkaplah banyak hal yang tadinya orang tidak tahu menjadi terungkap karena banyak orang bercerita. Maka itu adalah diantara ciri-ciri su'ul khatimah. Sebaliknya, diantara ciri-ciri su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang hidup banyak bercerita kebaikan-kebaikan yang meninggal dunia, berdasarkan dalilnya di dalam surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-84, waj'al lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah bibir kebaikan bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Yaitu kita sudah meninggal dunia, tapi orang yang hidup tidak bercerita tentang diri kita kecuali kebaikan-kebaikan kita, maka itu adalah alamat kita meninggal dengan husnul khatimah. Dan karena itulah kemudian selagi kita berkesempatan hidup di dunia, ayo kita bangun sosial yang baik dengan masyarakat. Kita jaga ukhuwah, jangan kita mudah untuk berpecah belah, supaya ketika kita meninggal dunia ada kesan positif yang kita tinggalkan, sehingga orang-orang tidak bercerita tentang diri kita kecuali kebaikan-kebaikan kita. Baik ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini tentang potensi amal bagi yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, kita berbuat baik untuk mayat-mayat kita, kita berbuat baik untuk keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia, dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita persembahkan untuknya, agar supaya tatkala kita meninggal dunia, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita pun juga berbuat baik kepada kita dengan melakukan sejumlah kebaikan-kebaikan yang dihadiahkan kepada kita. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.